pasti akan timbul di pemikiran Bapak Ibu, wah saya dipecat dong kalau gitu, kan saya nggak masuk formasi P3K. Ternyata tidak. Ya ini jawabannya, tetap digaji sampai mengikuti proses seleksi, selesai. Sehingga dibukalah tadi seleksi P3K tahap 2. Jadi yang database jelas di sini tidak diberhentikan. Itu. Nah ini di harus kita tahu, harus dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Next, nanti teknisnya Pak ini aja lah. Ini untuk ini sampai berapa hari ini rapat terus menerus untuk menyelesaikan nasib Bapak Ibu nih. Pertama 8 Januari, ini rakor kemarin dihadiri langsung oleh Pak PJ Bupati dan Pak Kaban hadir ya pada tanggal 8 Januari 2025. Dijelaskan bahkan pada saat rapat tersebut akhirnya diketahui ada beberapa selisih yang sampai ratusan ribu atau berapa tuh. Bahkan ada beberapa daerah yang selisihnya sampai 17.000 non-ASN-nya. Artinya yang masuk ke database dengan jumlah yang dia kirimkan datanya ada selisih. Kalau kita berpikir itu saat itu Pak Menteri, para Menteri nggak akan selesai. Lama lagi nanti. Makanya diputuskan saat ini penyelesaiannya sampai P3K paruh waktu. Ya. Untuk yang lainnya pasti akan bertanya, yang setahun, 2 tahun bagaimana Pak? Belum ada keputusan apapun, belum ada petunjuk apapun. Kita tetap mengikuti regulasi yang sudah ada. Tapi yang database ini akan diselesaikan hingga ke tahap 2. Kenapa? Kenapa didorong lagi untuk masuk ke tahap 2 yang walaupun terkesan formalitas, tes itu wajib, itu menjadi syarat. Pengangkatan formasi ASN maupun ASN P3K itu harus melalui, maupun paruh waktu harus melalui tes. Sehingga didorong. Nah saat ini yang dibutuhkan oleh teman-teman dan kami mendorong Bapak Ibu yang database, yang belum ikut tes, ikut lagi. Kecuali mungkin ada batasan yang sudah mengikuti tes ASN ya, itu nggak bisa. Tapi kan tetap dia database, tetap dia nggak perlu ikut tahap 2 karena dia sudah diakui. Tapi yang TMS kemarin di ASN, yang tidak TMS juga di tahap 1 ya, itu bisa mengikuti di tes tahap 2 lagi. Karena ingin database ini, nah teman-teman nih para pengelola kepegawaian ini mengingetin ke teman-teman nih, yang database ikut. Jangan sampai nggak ikut. Nah ini terus. Taruh. Nah, tenaga non ASN terdata pada pangkalan database BKN yang gagal pada seleksi CPNS tahun anggaran tadi saya sampaikan 2024 dapat langsung diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi P3K paruh waktu itu menjadi solusi. Next. Ini permasalahan kemarin nih. Kan Bapak Ibu bertanya nih, Pak saya ingin mendaftar tahap 2, tapi ada permasalahan-permasalahan nih. Nah ini sudah dikompulir permasalahan-permasalahannya, rekomendasi solusinya seperti ini. Misalkan nih, sudah mendaftar di CASN, salah memilih formasi, nah, instansi bersurat perubahan pilihan lokasi formasi. Pelamar tahap 1 tidak hadir, ujian CAT, alasan sakit ibadah umroh, atau mohon maaf, ada kemarin saya waktu monitoring, dia terlambat, pintu baru saja ditutup, tapi sudah nggak bisa masuk, telat. Karena saya tanya kenapa telat, dikiranya waktu tes pertama itu Telkom University, padahal itu di Telkom yang di Geger Kalong. Gitu. Jadi bolak-balik, akhirnya dia nggak ikut. Nah kan kasihan nih, boleh mendaftar seleksi P3K tahap 2. Non-ASN
TMS P3K tahap 1 mendaftar. Non-ANS, ASN, TMS seleksi administrasi CPNS mendaftar. Jelaskan nanti Pak Gatot ya. Non-ASN daftar CPNS tidak lulus SKD atau SKB diangkat menjadi P3K paruh waktu. Ini permasalahannya. Tidak tersedia formasi jabatan tampungan, tidak memiliki surat keterangan aktif bekerja, mendaftar seleksi P3K tahap 2. NIK terblokir karena pelanggaran seleksi. Ini apa NIK itu yang guru ya? NIK itu apa? NIK terblokir. NIK itu nomor induk yang apa? Nah, nanti jelasin ya. Instansi pemerintah salah konfirmasi. Nah, ini contoh permasalahan teknis yang sudah dipikirkan, dicarikan rekomendasi solusinya. Sehingga nanti ada teman-teman nih, tolong sampaikan pengelola kepegawaian ke teman-teman, wah saya mau mendaftar tahap 2, ada masalah-masalah ini ada sudah. Nanti silakan berkomunikasi langsung dengan BKPSDM. Next. Nah ini yang terbaru ini ya Pak. Menpan RB tanggal 14 Januari, hari ini 14 Januari, luar biasa nih. Perhatian negara sama Bapak Ibu, hari ini nih keluar nih. Bisa di zoom gitunya enggak? Nah itu. Ya. Dalam rangka melaksanakan amanat pasal 66 yang tadi disampaikan adalah sebagai berikut. 1, pegawai, nah tadi yang saya jelaskan tadi kan. Nah, nanti Pak Gatot ini yang menjelaskan lah. Sudah ada nih untuk ASN paruh waktu, ke sebelah sananya yang terakhir nomor 3. Nah, yang lembar nih. Instansi pemerintah dapat mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran. Jangan khawatir kalau Bapak Ibu sudah ada dianggarkan. Kalau kemarin dalam TAPD saya minta ke para OPD cek untuk penganggaran yang dilakukan untuk membayar tenaga non-ASN, database BKN sudah ada atau belum. Cek, saya minta dicek semuanya ada. Jadi untuk ketersediaan anggaran saya yakin harusnya sudah ada. Tapi kita lihat lagi nanti cek lagi kurang atau lebihnya seperti apa, kita nanti akan selesaikan. Dan hasil penilaian atau evaluasi kinerja setelah mendapatkan persetujuan pengangkatan atau penetapan kebutuhan dari Menteri PAN RB. Hasil penilaian dan evaluasi kinerja. Ada hal yang objektif di sini yang harus dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Kita harus berlaku adil. Ada yang maaf, sudah bertahun-tahun tiba-tiba nggak ada, mending kalau sampai bertahun-tahun ya. Kalau harian sih, sampai tahun ada yang nggak hadir, cuma datang sebentar apa ini. Kalau dia nggak diusulkan, mohon maaf. Kenapa? Karena hasil evaluasi kinerja. Tiba-tiba ada gini, tiba-tiba muncul menuntut hak. Lah, lu kewajibannya di mana? Nggak pernah kamu tunaikan. Kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran. Melakukan pelanggaran tidak sesuai etika, birokrasi dan sebagainya. Ya mohon maaf kalau nggak diusulkan nantinya. Ya, ini ada kan ketentuannya Pak Kaban nih. Hasil penilaian evaluasi kinerja nanti dari masing-masing kepala OPD tentunya kan akan di sana. Next. Tapi saya doakan, saya yakin teman-teman baik semua. Semoga. Kemudian dalam hal jumlah pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K melebihi jumlah penetapan kebutuhan, pelamar diangkat menjadi P3K
paruh waktu. Dalam hal pelamar merupakan pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database telah mengikuti seleksi CPNS tahun 2024 namun tidak lulus diangkat sebagai P3K paruh waktu. Ini ditegas ya, sudah tegas ya, bahwa database semua jadi P3K paruh waktu. Dalam hal terdapat perubahan kebutuhan organisasi, nah ini teknis. Next. Nah, apa itu P3K paruh waktu? Nah, tadi pertanyaan-pertanyaan, coba kita akan jawab di sini. Pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah berdasarkan perjanjian kerja. Nah, ini harus dipahami. Jangan sampai kayak gini, Bapak Ibu, kemarin saya mencoba menyelesaikan masalah TPP, tunjangan, tunkin. Nah, ada di antara teman-teman kita berteriak. Waktu saya memimpin rapat gini, Pak, saya selama ini tidak mendapatkan TPP, gitu kan, tidak mendapatkan tunkin, gitu. Baca lagi ketentuan tunkin. Ketika dia baca, oh iya Pak, Bapak dapat ini kan, apa jasa pelayanan dan sebagainya, itu masuk tunkin. Jasa pelayanan itu tunkin gitu. Jadi jangan berteriak tidak mendapat tunkin. Tapi kalau Bapak berteriak, misalkan tingkat kesejahteraan kami ingin disamakan, nah, mari kita hitung. Gitu. Nah ini jadi dipahami teman-teman. Udah ya, pegawai non ASN yang terdaftar dalam pangkalan database BKN mendaftar mengikuti seleksi P3K tahap 1 dan tidak lulus seleksi CPNS. Pelamar yang tidak mendapatkan kebutuhan informasi jabatan berlaku dalam masa transisi. Berlaku dalam masa transisi, nanti kita tunggu lagi aturan-aturan selanjutnya. Kalau bertanya sama kami, Pak nanti setelah paruh waktu kita boleh nggak nanti P3K atau nanti ASN? Nanti kita tunggu peraturan selanjutnya. Yang pasti sekarang Bapak Ibu masuk semua dalam ASN P3K paruh waktu. Lihat ya, ASN P3K paruh waktu.